Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat melakukan kegiatan kita secara rutin, yaitu pembelajaran daring ya, walaupun tidak bertatap muka. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita semua dapat berkumpul di sekolah seperti biasa, belajar seperti biasanya ya. Oke, walaupun dengan daring mudah-mudahan tidak menyurutkan ya semangat kalian semua untuk belajar. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan mengabsen kalian dulu ya. Tolong jika saya panggil nama kalian, mohon agar menjawab ya. Tanggal 22. Oke, saya absen, tolong dijawab ya. Adeliana, Hadir. Alfidani, Hadir. Bagas Waluyo, Hadir. Chandra Heri Setiawan, Chandra Heri, Chandra tidak ada ya. Ersa Andina, Hadir. Fadilah Dwi Apriliani, Hadir, Bu. Fahrul Rozi, Fahrul Rozi, tidak ada. Febri Biliagi, Febri Biliagi, tidak ada juga. Hawa Syahwada, Hadir. Ilham Yohan Komarudin, Ilham, tidak ada. Ignatius Dimas, Ignatius, tidak ada. Muhammad Fikri Adiatama, Iya, Bu, hadir. Muhammad Diwa Aringga, Muhammad Diwa Aringga, tidak ada. Muhammad Reza Nugroho, Reza Nugroho, tidak ada juga. Rizky Akbarudin, Muhammad Nur Kholik, Hadir. Mutiara Yuliani, Prawira Esa, Hadir. Raihan Putra Permana, Raihan Putra Permana, tidak ada. Riko Wahyuda, Riko, nggak ada juga. Risa Yuningsih, Hadir, Bu. Rizky Haris, Hadir. Ritni Adriani, Hadir, Bu. Rizky Putra Mulya, Rizky Putra Mulya, tidak ada juga. Rocky, tidak ada. Ini nggak pernah ikut Google Meeting, kenapa Rocky ini? Pelajaran saya nggak pernah sama sekali dia ikut. Ruli juga sama, Rizky Putra, Rocky, Ruli, nggak pernah sama sekali. Terus Ilham Yohan cuma sekali doang. Ruli ada nggak? Kenapa? Ilham katanya belum di ACC, Bu. Mana belum di ACC? Kamu lihat kan ini? Ada nggak Ilham masuk? Nggak ada. Gimana belum di ACC? Alasan aja kan, ini kelihatan nih di kalian.
Tuh Ilham tuh baru bergabung. Ya bukan enggak Ibu ACC, kan kalian lihat sendiri di layarnya saya ACC atau enggak. Ruli ada nggak Ruli? Ruli tidak ada. Cindy Aulia, Hadir, Bu. Siti Apipah, Hadir. Tufil, tidak ada. Oke, siapa yang belum saya absen? Yang belum saya absen, silahkan. Saya Bu. Febri Biliagi ya. Ya Bu. Siapa lagi selain Febri Biliagi yang belum saya absen? Waalaikumsalam. Ibu, iya Pak. Ilham? Ilham mana Ilham? Hadir Bu, hadir. Udah saya absen belum kamu? Diam aja kamu. Nah, Bu. Oke, jadi kelihatan ya sudah di ACC atau tidaknya itu dari layar kalian tuh kelihatan. Kalau memang temannya bilang saya belum di ACC sama Bu Eka, kamu lihat sendiri di layarnya. Kecuali saat saya menampilkan PPT dan saya sedang menjelaskan, otomatis tidak fokus di meetingnya ya. Saya fokus di materinya ya. Kalau seperti ini kalian bisa lihat sendiri apakah sudah saya ACC atau belum gitu ya. Jadi kalau temannya bilang belum di ACC sama Bu Eka, kalian lihat sendiri di sini di layarnya. Kalau di sini ada yang permintaan bergabung tapi belum saya terima, itu baru belum saya ACC. Paham ya? Oke. Nah, kalau tampilan seperti ini tidak saya jawab, misalkan saya diemin aja. Nah, ini berarti belum saya ACC. Kalau sudah saya pencet terima seperti ini dan sudah tidak ada lagi, ya berarti sudah saya ACC. Tapi jika temannya belum tergabung juga, ya besar kemungkinan karena jaringan atau dan lain sebagainya ya. Oke, kita masuk ke materi kita sebentar. Oke, sudah kita mulai saja pelajaran kita ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang distribusi frekuensi, penyajian data histogram, poligon, dan kurva Ogive. Setelah kemarin kita membahas tentang penyajian data yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, hari ini yang kita bahas penyajian data untuk histogram, poligon, dan kurva Ogive. Oke. Apa itu distribusi frekuensi? Nah, sebentar, ini kayaknya ada yang mau bergabung. Oke. Apa itu distribusi frekuensi? Nah, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Nah, distribusi frekuensi adalah susunan data dalam bentuk tunggal atau kelompok menurut kelas-kelas tertentu dalam sebuah daftar. Nah, ini menurut Suharyadi ya.
Menurut Suharyadi, distribusi frekuensi adalah susunan data dalam bentuk tunggal atau kelompok menurut kelas-kelas tertentu dalam sebuah daftar. Sedangkan tujuan distribusi frekuensi ini ada dua. Yang pertama, memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami dan dibaca sebagai bahan informasi. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam menganalisa data, menghitung data, dan membuat tabel grafik atau kurva. Itu ya tujuan dari distribusi frekuensi. Oke, untuk distribusi frekuensi ya terbagi beberapa macam. Yang pertama itu untuk interval kelas. Interval kelas itu tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Jadi tiap kelompoknya itu kelompok yang misal nilainya 8 atau nah itu disebut interval kelas ya. Tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Range itu selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Ya, itu namanya range. Sedangkan batas kelas itu apa? Nah, batas kelas ini berdasarkan tabel distribusi frekuensi, ada batas kelas bawah dan juga ada batas kelas atas. Kemudian yang keempat ada tepi kelas. Tepi kelas itu batas nyata kelas. Nah, untuk tepi kelas ya, untuk mencari tepi kelas dapat dipakai rumus untuk mencari tepi bawah, itu tepi bawah dikurangi 0,5. Tapi kalau untuk mencari tepi atas, itu rumusnya batas atas ditambah 0,5. Ya, itu rumus untuk mencari tepi kelas ya, tepi kelas bawah atau tepi kelas atas. Jadi kalau tepi kelas bawah kalian kurangi saja 0,5, sedangkan tepi kelas atas kalian tambah 0,5. Kemudian untuk yang kelima yaitu lebar kelas. Untuk mencari lebar kelas dapat dipakai rumus lebar kelas tepi atas dikurang tepi bawah. Itu masuknya ke kelas pertama. Ya. Tepi atas kelas dikurangi tepi bawah itu adalah lebar kelas. Sementara untuk mencari nilai atau titik tengah itu bisa menggunakan setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Ya. Kemudian yang ketujuh, untuk mencari banyaknya kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 kali log n. Nah, sedangkan untuk mencari panjang kelas itu rumusnya range dibagi banyaknya kelas. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Jenis-jenis distribusi frekuensi ini ada dua. Yang pertama distribusi frekuensi kumulatif dan yang kedua yaitu distribusi frekuensi relatif. Nah, kalau distribusi frekuensi kumulatif itu adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di kelas atau di bawah suatu nilai tertentu. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama distribusi kumulatif kurang dari, itu dari bagian atas ya, adalah suatu nilai dari tepi atas lebih kecil pada masing-masing interval kelasnya, misalnya lebih dari 60,5. Kemudian yang kedua distribusi kumulatif lebih dari, itu dari bawah ya, menghitungnya adalah suatu nilai dari tepi bawah lebih besar pada masing-masing interval kelasnya, misalkan lebih dari 50,5. Yang ketiga yaitu distribusi frekuensi kumulatif relatif. Nah, adalah nilai frekuensi untuk kelas tersebut kumulatif kurang atau ditambah atau kumulatif lebih itu dikurangi dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas dari kelas pertama. Ini nanti akan kita bahas saat ada contoh soal ini ya. Nah, distribusi frekuensi relatif itu apa? Nah, distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Jadi kalau distribusi frekuensi relatif itu kita nyatakan dalam persen ya. Oke, selanjutnya. Histogram itu setelah kita bahas pengertian dari distribusi frekuensi, sekarang adalah histogram, poligon, dan ogive. Histogram, data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram. Berikut adalah beberapa pengertian histogram ya. Oke. Menurut Somantri ya, histogram yaitu merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel.
Tampilan histogram berupa petak-petak 4 persegi panjang. Dia seperti ini diagram batang ya untuk histogram ya, seperti diagram batang. Sebagai sumbu horizontal atau absis sumbu X ya, untuk sebagai sumbu X-nya boleh memakai tepi-tepi kelas, batas-batas kelas atau nilai-nilai variabel yang diobservasi. Itu untuk sumbu yang X ya, sumbu horizontal atau sumbu X. Sedangkan untuk sumbu vertikal atau sumbu Y itu menunjukkan frekuensinya. Jadi kalau sumbu Y itu udah jelas, sumbu Y itu untuk frekuensinya. Sedangkan untuk sumbu X itu bisa diisi pakai tepi kelas, batas kelas atau nilai-nilai variabel yang diobservasi ya. Nah, untuk distribusi bergolong atau kelompok yang menjadi absis adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Nah, itu menurut Somantri ya, pengertian histogram menurut Somantri. Sedangkan menurut Hasan ya, histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi. Histogram adalah diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Nah, itu menurut Hasan ya, histogram itu yaitu ya. Kemudian poligon frekuensi merupakan grafik garis dari distribusi frekuensi. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi, kalau poligon frekuensi itu dia grafik garis ya, berupa grafik garis. Sedangkan grafik Ogif itu apa? Nah, grafik Ogif dibuat dari daftar sebaran frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, hal ini sependapat dengan Siregar. Untuk membuat grafik Ogif terlebih dahulu mencari nilai frekuensi kumulatif. Jadi ya, kalau kalian mau membuat grafik Ogif harus mencari nilai frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Karena kalau Ogif itu ada grafik Ogif positif dan grafik Ogif negatif gitu. Langkah-langkah membuat grafik Ogif antara lain, yang pertama menentukan nilai frekuensi kumulatif, yang kedua menghitung frekuensi kumulatif positif dan negatif. Nah, Ogif adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa Ogif positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa Ogif negatif. Jadi kalau dia tabel distribusi frekuensinya kurang dari, itu berupa Ogif positif. Tapi kalau dia lebih dari, dia Ogifnya negatif ya. Oke, perhatikan untuk contoh. Perhatikan tabel ini. Daftar hasil ujian statistik siswa ya, mahasiswa ya. Perhatikan. Ini nilainya ada 80, 85, 75, 55, 85 dan seterusnya. Kita hitung di sini ada berapa yang memiliki nilai ini, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 4 berarti 20. Berarti yang memiliki nilai ini ada kurang lebih sekitar 20 orang ya. Oke, ini soalnya ini daftar hasil ujian statistiknya. Sekarang kita buat dulu nilai ujian frekuensinya. Jadi setelah ada daftar nilainya, kita buat nilai ujian dan frekuensinya ya, atau tabel distribusi frekuensinya. Tabel frekuensinya kita buat. Nah, tabel frekuensi itu terdiri apa saja? Nilai ujian dan frekuensi. Nah, untuk mengisi nilai ujian, ini kalian lihat nilai yang paling terendah. Nilai paling terendah adalah 55, maka yang nilai ujiannya 55 ada berapa orang? Ada 1, 2, tulis frekuensinya berarti 2. Kemudian setelah 55 nilai berapa lagi? 60, hitung nilai 60 ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4 yang memiliki nilai 60, berarti frekuensinya adalah 4. Kemudian yang nilai 65 ada berapa? Nilai 65 kita lihat di sini ada 1, 2 ya, yang warnanya ini. Dusty pink ya. Ada 2, tulis di frekuensinya 2.
Kemudian yang nilainya 70 ada berapa? Lihat di sini yang warnanya purple nih. 70, 70, 70, 70. Oh, 70 ada 4. Ya udah, 4. Dan seterusnya sampai dengan nilai yang paling tertinggi. Nilai paling tertinggi berapa? Oh, 90 paling tertinggi. Ada nggak lebih dari 90? Nggak ada. Ya udah, tulis 90. Ada berapa? Ada 2. Nah, kalian hitung frekuensinya ini. Benar nggak ada 20? Oh, benar ada 20. Kalau kalian sudah benar di sini benar berarti ya tabel frekuensi. Tapi kalau satu saja kalian salah mengisinya ya, misalkan katakanlah yang nilainya 75 kalian buat ada 2, jadi total 21, berarti kalian salah. Ya, kalau dari awal udah salah ke seterusnya ya. Oke, untuk selanjutnya setelah mencari daftar nilai ujian dan frekuensinya, kita membuat interval nilai ujian statistiknya. Nilainya kan paling terendah 55 ya. Berarti interval nilai ujiannya kita buat dari atas 50 ya, berarti 51 sampai 60. 51 sampai 60 ada berapa? Kita lihat di sini yang nilainya 51 sampai 60 ada berapa? 1, 2, nah 2 tambah 4 ada 6. Ya, di sini kan 55 dan 60 nih. Ini interval 51 sampai 60 ada 6. Tulis di sini. Ada 6. Kemudian yang nilainya 61 sampai 70 ada berapa? Kalian lihat dari sini. Yang nilainya 61 sampai 70 dimulai dari 65 dan 70 ada 6 juga. Tulis di sini berarti 6. Ya. Kemudian yang nilainya 71 sampai 80, kalian lihat lagi di sini. 71 sampai 80. Berarti kalau 71 sampai 80 ini 75 dan 80 ini ya, ada 2. Tulis di sini ada 2, 71 sampai 80. Kemudian yang nilainya 81 sampai 90. Cukup sampai sini aja karena nilai paling tertinggi adalah 90. Nah, interval yang nilainya 81 sampai 90 ada berapa? Lihat di sini. 85 tambah 90 ada 6. Ya udah kalian tulis di sini. Berarti ada 6. Total keseluruhan adalah 20. Gitu ya. Oke, selanjutnya setelah membuat interval nilai ujian statistiknya, kalian buat daftar frekuensi yang sudah dikelompokkannya. Ini kalian buat. Terdiri dari apa saja? Terdiri dari interval nilai ujian. Nah, daftar frekuensi yang sudah dikelompokkan itu tabelnya itu terdiri dari kelas ke berapa? Ini kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, kelas ke-4. Ya, interval nilai kemudian interval nilai ujiannya, lalu tepi kelasnya, setelah itu nilai tengah, lalu frekuensinya. Untuk interval nilai ujian, kalian tinggal masukkan saja intervalnya ini. Tulis di sini, ya kalian salin lagi. Kemudian untuk tepi kelas, ingat tepi kelas itu ada tepi kelas atas dan tepi kelas bawah, ya. Tepi kelas bawah itu nilainya dikurangi 0,5. Kemudian untuk tepi kelas atas itu ditambah 0,5. Lihat, untuk tepi kelas ini 51 sampai 60. Nah, tepi kelas bawah itu yang mana? Yang ini nih. 51, 61, 71, 81 ini tepi kelas bawah. Sedangkan tepi kelas atas tuh ini 60, 70, 80, 90. Nah, yang ini tepi kelas bawah kalian kurangi 0,5. Sedangkan untuk tepi kelas atas yang ini kalian tambah 0,5. 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. 60 ditambah 0,5 sama dengan 60,5 ya. Jadi kalau untuk tepi kelas bawah itu dikurangi 0,5, tepi kelas atas ditambah 0,5. Selanjutnya yang kelas kedua. Kelas kedua ini 61 kan. 61 dikurangi 0,5, ini tepi bawahnya. Tepi bawah 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Kemudian tepi kelas atas 70 ditambah 0,5 sama dengan 60,75 dan seterusnya. Sampai dengan kelas keempat yaitu 81 sampai 90 ini. Nah, ini kalian tulis 81 dikurangi 0,5, 80,5, 90 ditambah 0,5 sama dengan 90,5. Nah, setelah itu kalian
cari nilai tengahnya. Nah, 50,5 sampai 60,5. Kalau kalian jabarkan, nilai tengahnya adalah 55,5. Jadi kalian jabarkan dari 50,5, 51,5, 52,5 dan seterusnya sampai dengan 60,5, didapatlah nilai tengahnya 55,5. Kemudian kalau kelas kedua, nilai tengahnya adalah 65,5 dan seterusnya, ya. Nah, kemudian frekuensinya berapa? Frekuensinya ini. Kalian salin aja di sini. Jumlahnya totalnya ada 20. Oke. Setelah sampai di sini, kita hitung lagi range-nya. Kita menghitung range. Range adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Nilai tertinggi kan di nilai ini di tabelnya adalah 90 dan yang terendah adalah 55. Maka range-nya adalah 35. Ya. Kemudian untuk batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas ya. Batas kelas bawah sudah saya sebutkan tadi dan batas kelas atas juga sudah saya sebutkan. Batas kelas bawah itu 51, 61, 71, 81. Sedangkan batas kelas atas adalah 60, 70, 80, 90. Ya, ini batas kelas. Kalau ini tepi kelas ya. Kalau tepi kelas itu ya batas kelas bawah dikurangi 0,5, batas kelas atas ditambah 0,5. Oke. Kemudian kalian lihat di sini ya, ada tabelnya, tabel tepi kelas yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah, tepi atas sudah saya jelaskan tadi ya, tepi bawah itu batas kelas bawah dikurang 0,5 dan batas kelas atas ditambah 0,5. Batas kelas batas bawah kelas nih 51, 61, 71, 81. 51 dikurang 0,5, 50,5. 61 kurang 0,5, 60,5 dan seterusnya. Kemudian batas kelas atas sama. 60, 70, 80, 90, 60 ditambah 0,5. Jadi kalau batas kelas atas ditambah ya. 60 ditambah 0,5, 60,5, 70 ditambah 0,5, 70,5 dan seterusnya. Oke. Yang kelima yaitu banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini jika kita lihat range-nya 35, maka kemungkinan kelasnya 4 atau 5 kelas. Ya, kita lihat, kita hitung dulu. Satu rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log 20. Ya, log 20 itu jika kita cari pakai kalkulator itu adalah 1,30. Maka 1 ditambah 3,3 kali 1,30. 3,3 kali 1,30 jawabannya adalah 4,29. Maka 1 ditambah 4,29 sama dengan 5,29. Ya. Kemudian kita pasin jadi 5 ya. 5,29 karena dia di bawah 5,5 ya, di bawah 0,5 ya komanya. Maka kita pasin jadi 5 ya. Tapi kalau dia 5 misalkan 5,5 ya, 5,5 kita buat jadi kita bulatin jadi 6. Tapi kalau dia 5,29 ya, koma di belakang komanya di bawah 0,5 kita bulatin jadi 5 saja. Ya. Oke. Yang keenam, mencari panjang kelas. Rumus panjang kelas itu range dibagi banyaknya kelas ya. Panjang kelas range-nya itu adalah 35. Banyaknya kelas itu adalah 5. Maka 35 dibagi 5 sama dengan 7 ya. Jadi untuk panjang kelas adalah 7, sedangkan untuk lebar kelas nah, lebar kelas ini 60,5 dikurang 50,5. Dari mana? Dari sini ya. Lebar kelas 60,5 ini dikurang 50,5 sama dengan 10. Inilah lebar kelasnya ya. Nah, setelah kalian mencari ini semua, kalian buat tabel. Nah, kalian buat tabel distribusi frekuensi relatifnya ya. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi relatif itu menggunakan persentase ya. Itu terdiri dari apa saja?
Nah, ini kelas ke 1, 2, 3, 4. Interval nilai ujiannya kalian masukkan. Kan sudah ada interval nilai ujiannya ya. Kemudian tepi kelasnya sudah ada tadi di atas. Kalian masukkan lagi 50,5 sampai 60,5 ya. Dan seterusnya. Kemudian untuk nilai tengah kalian masukin lagi aja. Nah, jadi kalau untuk distribusi frekuensi relatif itu tinggal kalian masukkan saja, kemudian kalikan dengan persentasenya gitu ya. Kemudian frekuensi juga sudah ada kan tadi di atas itu, udah kalian masukin lagi frekuensinya ya. Nah, setelah ini semua untuk frekuensi relatif rumusnya apa? Rumusnya yaitu tadi frekuensinya per 20 itu banyaknya ya, banyaknya nilai itu, banyaknya jumlah nilai ini kan ada 20 nih. Ini kan ada 20 ya. Nah, per 20 frekuensi per N itu ya. F per N dikali 100%. F itu frekuensi, FI ya, FI per N dikali 100%. Nah, FI-nya frekuensi dikali, per N-nya adalah 20, kemudian dikali 100%. Nah, seperti ini, 6 per 20 dikali 100% sama dengan 30%. Kemudian ini juga sama, 6 per 20 dikali 100% 30%. Kemudian yang ini frekuensinya 2 per 20 dikali 100% sama dengan 10%. Ya, itu ya rumusnya ya, frekuensi relatif. Jadi FI per N dikali 100%. Itu rumusnya ya. Kemudian sudah kalian jumlahkan totalnya benar nggak frekuensinya 20 ya. Oke, benar. Frekuensi relatifnya benar nggak 100%? Oke. Jadi frekuensi relatifnya harus jumlahnya 100% ya. Oke, sudah benar. Nah, sekarang kalian buat distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Lihat ini. Untuk yang kurang dari 60. Ini ya, kurang dari 60. Atasnya saja 6. Berarti tulis 6. Yang kurang dari 70 nilainya ada berapa? Yang kurang dari 70 berarti ini 6 ditambah 6 ini 12. Kurang dari 80. Kurang dari 80 berapa? 6 tambah 6 tambah 2. Berarti ada 14 orang. Yang nilainya kurang dari 90,5 ada berapa? Semuanya. Ada 20. Ya, karena nilai paling tertinggi adalah 90. Jadi untuk yang kurang dari 90 adalah 20 orang. Kurang dari 90,5 ya. Nah, ini kalau distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu terdiri dari tabelnya kelas ke berapa, kemudian nilai atas, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari ya. Lalu tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, berarti dia kelas terdiri dari kelas keberapa, kemudian nilai tepi bawahnya, lalu frekuensi kumulatif lebih darinya. Nah, kelas ke-1, nilai tepi bawahnya lebih dari 50. Yang lebih dari 50 berarti ya semuanya ya, lebih dari, aduh mati deh. Bentar. Ibu cas dulu. Oh, ini. Maaf, bentar ya. Oke. Kemudian lihat ini ya. Untuk yang nilainya lebih dari 50 ya semuanya ya, lebih dari 50,5 ada 20 nilai ya. Kemudian yang nilainya lebih dari 60,5 ya, ini 3 ini 6 ditambah 6 tambah 2 ini ada berapa? 14, tulis 14. Kemudian yang nilainya lebih dari 70,5 ya, ini 2 ini 6 tambah 6 ada 12. Kemudian yang nilainya lebih dari 80,5 itu ada 6. Nah, jadi ini ya
ngitungnya dari atas ya, ngitungnya dari atas ya, untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, setelah kalian buat semua ini, kalian buat histogramnya. Ingat, histogram itu berupa grafik batang ya. Nah, ini histogramnya. Kalian tidak perlu menambahkan garis yang biru ini juga nggak masalah ya, tidak menambahkan garis biru ini juga tidak masalah. Jadi bentuk grafik batang itu bermacam-macam ya, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti minggu lalu ya, jadi macam-macam untuk bentuk grafik batang ya. Nah, lihat ini histogram. Histogram ini untuk ini sumbu X, ini yang mendatar ini sumbu X, dan yang vertikal ini adalah sumbu Y. Kalau vertikal itu isinya frekuensi, sedangkan yang horizontal ini, yang mendatar ini bisa berisi nilai ujian atau lain sebagainya ya. Nilai ujian di sini nilai ujian ya. Oke. Interval nilai ujiannya yang kalian masukkan ya. Yang nilai ujiannya 51 sampai interval nilai ujian 51 sampai 60 ya. Kemudian 61 sampai 70 ini ya intervalnya ya. Nih, interval nilai ujiannya ini 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80 dan seterusnya. Ya. Nah, ini. Nah, yang interval 51 sampai 60 kan ada 6. Berarti sampai sini 6. Kalian sebenarnya buat sampai frekuensinya buat sampai 6 juga nggak masalah, tapi asal jangan kurang dari 6 ya, karena yang tertinggi nilai frekuensinya adalah 6. Tapi kalau mau dibuat lebih dari 6 juga ya nggak masalah, kayak ini nih sampai 7 ya tidak masalah ya, nggak pengaruh, nggak ada ngaruhnya ya, nggak ada pengaruhnya. Kemudian yang nilainya 61 sampai 70. 61 sampai 70 ini ada berapa? Ada 6 juga di sini. Oh, ini bentuknya grafik batangnya di sini. Kemudian yang nilainya 71 sampai 80 ada 2 orang ya kan tadi itu. Nah, berarti sampai sini. Nilainya 81 sampai 90 ada 6 orang juga. Oh, sampai sini. Nah, sudah ya. Sudah selesai histogram. Ini hanya pengertian histogram ya. Kemudian kalian buat poligon. Poligon ini berupa grafik garis. Poligon frekuensi. Nah, bentuk grafiknya kalau yang tadi batang, kalau ini garis. Ini 51 sampai 60 hanya ada 6 orang kan? Ada 6 ya yang nilainya 51 sampai 60 itu. Di sini berarti titiknya. Kemudian yang nilainya 61 sampai 70 itu ada berapa? Ada 2 misal, ada 6 ya, 2 lagi, ada 6 ya udah titiknya berarti di sini. Kemudian yang nilainya 71 sampai 80 ada 2 orang di sini. Nilainya 81 sampai 90 ada 6 orang di sini. Ya udah, ini kalian tarik garisnya. Nah, ini poligon frekuensi berupa grafik garis ya. Oke, selanjutnya setelah membuat poligonnya, kalian membuat OGIF-nya. OGIF kumulatif kurang dari. Nah, yang kumulatif kurang dari lihat di sini. Terdiri dari 60,5, 70,5, 80,5 dan 90,5. Lihat di sini. Nah, 60,5, 70,5, 80,5, 90,5. Yang nilainya ini ya. Ini kan nilai tepi atas. Kalau ini nilai tepi bawah ya. Oke. 60,5 itu kan ada 6 ya. Yang kurang dari 60,5 ada 6 orang. Lihatnya di sini ya. Ada berapanya lihat dari sini ya. Yang nilainya kurang dari 60,5 ada 6 orang. Berarti titiknya di sini. Di atas 5, di atas garis 5 ini sedikit. Nah, disinilah titiknya. Ya, tuh lihat nih. Kelihatan kan? Ini kan garis 5-nya. Sementara yang nilainya 60,5 itu ada 6, berarti di atas sedikit. Kemudian yang nilainya 70,5 ada berapa orang? Ada 12 di sini. Lihat di sini ada berapa? Oh, ada 12. Kalian masukkan 12. Kemudian yang 80,5 ada berapa? Lihat di sini ada berapa?
ada 14 di sini. 14 berarti di bawah garis 15 ya. Di sini letaknya. 14. Kemudian 90,5 ada berapa? Ada 20. Berarti di sini titiknya. Gitu ya. Nah, setelah itu kalian tarik garisnya. Nah, ke atas dia kalau kurang dari. Ogif kumulatif kurang dari. Ya. Kemudian selanjutnya ogif kumulatif lebih dari. Nah, lihat ini. Untuk ogif kumulatif lebih dari, kalian lihat lagi dari mana? Dari sini, sama seperti yang tadi. Tepi kelas ini. Nah, nih dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ya. Nah, lihat ini. Terdiri dari 50,5, 60,5, 70,5 dan 80,5. Ya udah di sini. 50,5, 60,5, 70,5 dan 80,5. Yang nilainya di atas lebih dari 50,5 ada 20 orang, berarti titiknya di sini. Kemudian yang nilainya lebih dari 60,5 ada 14 orang, berarti titiknya di sini di bawah garis 15 ini. Yang nilainya lebih dari 70,5 ada 12 orang di sini berarti. Yang nilainya lebih dari 80,5 ada 6 orang, berarti di atas garis 5 ini. Nah, tarik garisnya. Menurun ke bawah kalau kumulatif lebih dari ya. Oke. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Gak ada suaranya ini. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian nanti langsung ke Google Classroom-nya ya. Nanti di Google Classroom ini ada PPT yang sudah saya berikan ini. Kemudian ada tugas ya. Tugasnya mangga tolong dikerjakan ya. Tolong dikerjakan untuk tugasnya. Kemudian untuk catatan ya, kalian catat di buku catatan. Untuk tugas kalian kerjakan di kertas folio atau kertas HVS. Kalian tulis semuanya ya. Tugas yang saya berikan itu dari nama, kompetensi dasar apa dan lain sebagainya kalian tulis. Ya. Kalau lebih bagus di print ya, tapi kalau kalian tidak bisa mengeprintnya ya nggak masalah. Kalian tulis saja semuanya di kertas folio. Lalu jawabannya ya. Kemudian kalian kirim di Google Classroom jawabannya ya. Saya tunggu itu, saya nilai, saya ambil nilainya ya. Kemudian kalau tidak ada kalau nggak ada kertas folio, pakai kertas HVS biasa juga tidak masalah ya. Kemudian setelah ditulis tugasnya, kalian masukkan ke map Snell Hector itu sebagai nilai portofolio kalian, karena tahun ini nilai kita pakai portofolio ya. Jadi ingat, kalian sudah kelas 12, jangan mempersulit diri kalian sendiri ya. Kalian sudah bukan waktunya untuk bersantai lagi, karena kalau udah kelas 12 tidak seperti kelas 10 dan kelas 11 ya. Kalian ingin lulus, kalian sendiri, jangan mempersulit diri kalian sendiri. Ya, tugas yang diberikan guru semuanya harus dikumpulkan. Ya, kalau misalkan belum ada yang dikumpulkan, ya nanti kalian sendiri yang kerepotan, kalian sendiri yang susah. Ya, ini tantangan kita belajar daring. Ya, melawan rasa malas segala macam ini nih sekarang ini lebih berat ya. Kalau di sekolah kalian, saya ketemu kalian, saya bisa neken kalian saat ada kaliannya. Kalau tidak ada kalian, kalau seperti ini daring kayak begini, saya bisa neken dari mana? Saya hanya bisa bicara dengan kalian, menekan lewat omongan saja, maksudnya agar segera mengumpulkan, bukan menekan apa-apa ya, maksudnya lebih ditekankan lagi agar tugas-tugas yang saya berikan itu segera dikumpulkan. Ya, tidak ada lagi alasan saya belum ngerjain. Banyak ini yang belum ngerjain tugas-tugas dari kemarin juga, banyak banget yang nggak ngerjain. Terserah kalau itu. Ya, kalau saya mengingatkan kepada kalian, jangan mempersulit diri kalian sendiri. Mohon tugasnya segera dikumpulkan. Ya, oke. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri ya untuk Google Classroom-nya. Nanti kodenya akan saya share di grup daring ya.
Mangga ketua kelas atau sekretaris lihat kodenya nanti di grup daring ya. Kalian langsung mencatat. Ini masih ada waktu, pelajaran kita kan sampai dengan jam setengah 10 ya. Ini masih setengah 9, masih ada waktu 1 jam untuk kalian mencatat ini. Ya, mencatat materi yang sudah saya berikan, terus tugasnya nanti kalian kerjakan. Ya. Di situ tertera kok waktunya ya, berapa lama. Mohon agar kiranya kerjasamanya, saya tidak mau mempersulit kalian, kalian juga mohon jangan mempersulit diri kalian sendiri ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.